Dari RSUD Sayang kita ke informasi, ada rekan kami yang memantau, warga Cianjur tetap harus mewaspadai gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Untuk memantau perkembangan terkini sudah ada rekan kami, jurnalis AMCN Rifki Nafis, langsung dari lokasi terdampak gempa Cianjur. Rifki, di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu wilayah yang memang terdampak paling parah dari gempa Cianjur, yaitu Kecamatan Cugenang. Dan memang kalau kami gambarkan di Kecamatan Cugenang ini banyak rumah warga, permukiman warga yang mengalami kerusakan, juga mengakibatkan dinding dan juga atap permukiman ataupun rumah mereka runtuh dan juga menimpa dan melukai warga. Hal ini tentu saja menjadi berpengaruh terhadap keselamatan warga, sehingga mereka terpaksa harus mengungsi di posko-posko darurat yang memang dibentuk di sekitar wilayah yang terdampak di bencana tersebut, bencana gempa tersebut. Kemudian juga saat ini memang meskipun dalam kondisi yang cukup sederhana, begitu bisa kami katakan, tenda mereka untuk mengungsi dan juga menerima perawatan, namun mereka pengungsi tersebut mengaku sudah mendapatkan cukup pasokan logistik, terutama makanan dan juga minuman. Namun yang menjadi masalah bagi mereka saat ini adalah ketersediaan fasilitas sanitasi, di mana memang ada sedikit sekali jumlahnya, bahkan bisa dibilang hampir tidak layak begitu kondisi dari fasilitas sanitasi, sehingga memang menyulitkan mereka, di mana mayoritas dari pengungsi ini adalah anak-anak dan juga ibu-ibu ataupun perempuan, sehingga memang kebutuhan fasilitas sanitasi ini menjadi hal yang penting saat ini di Kecamatan Cugenang. Dan dengan rusak atau runtuhnya rumah mereka pun, banyak dari pengungsi yang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terkait dengan bagaimana penanganan selanjutnya atas rumah-rumah mereka yang menjadi korban dari bencana gempa bumi ini. Namun memang hingga saat ini pihak pengungsi masih belum bisa meninggalkan tempatnya karena dengan alasan menjaga barang-barang yang mungkin masih ada dan tertinggal di rumah-rumah mereka yang meskipun sudah runtuh dan tidak bisa dimasuki kembali, namun saat ini mereka masih ingin menjaga barang-barang mereka yang ada di sana. Namun juga pihak-pihak berwenang seperti Tim SAR dan BNPB terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus bersiaga dan menyiapkan diri mereka terkait dengan gempa-gempa susulan yang masih mungkin akan terjadi ke depannya. Eva. Ya, untuk di Kecamatan Cugenang, apakah evakuasi masih berlanjut hingga siang hari ini, Rifki? Baik Eva dan juga pemirsa, memang tidak hanya di Kecamatan Cugenang, namun ada hari ini tim SAR gabungan dari Basarnas juga melakukan evakuasi di 7 wilayah berbeda. Salah satu di antara adalah Cijendil, kemudian di wilayah Gasol, kemudian di wilayah Rumah Makan Sinta, kemudian di wilayah Mangunkerta, lalu Penembongan, Kampung Pos, dan juga Tapal Kuda selain daerah Cugenang. Namun memang hingga saat ini proses evakuasi masih berlanjut secara serentak di seluruh wilayah yang tadi kami sebutkan, namun memang belum ada koordinasi lengkap maupun laporan bagaimana hasil dari evakuasi, karena memang untuk dapat melihat ataupun meninjau proses evakuasinya sendiri, pihak dari SAR gabungan sendiri meminta untuk tidak terlalu terlibat, karena memang harus dipastikan bagaimana keselamatan untuk tim-tim eksternal selain dari tim SAR yang ingin ikut dalam membantu proses evakuasi. Dan hingga tadi kami baru menerima laporan bahwa evakuasi sendiri masih terus berlanjut, dan untuk hari ini saja tim SAR sudah berhasil mengevakuasi 8 orang. Kemudian juga tim SAR gabungan ini telah berhasil mengevakuasi 5 orang korban, dan di mana 1 diantaranya mengalami luka parah. Dan tidak hanya dari tim SAR gabungan, pihak kepolisian juga saat ini ikut dalam fokus evakuasi. Seperti saat ini kami sudah berada di salah satu posko bantuan penanggulangan bencana Brimob untuk Indonesia, di mana pihak kepolisian terus memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa bantuan logistik maupun bantuan medis. Dan saat ini bisa dilihat posko penanggulangan bencana dari pihak kepolisian ini masih terus aktif memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Cugenang yang merupakan memang salah satu wilayah paling terdampak dari gempa di Cianjur ini. Eva.
Baik, proses evakuasi masih berlanjut di 7 lokasi terdampak. Terima kasih untuk informasi Anda, Rifki Nafis, langsung dari Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat.